warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini, masih bab tentang bab birrul walidaini wa silaturahim. Kita lanjutkan wa an Abi Isa Al-Mughirah ibni Syu'bah, dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahati. Sungguh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahati, durhaka kepada orang tua, pada ibu-ibu, pada orang tua. Dan ini sudah banyak kita bahas. Wa man'awahati, dan menolak kewajiban serta suka menuntut yang bukan haknya. Kita jelaskan bahwa wa'dal banat, menguburkan perempuan hidup-hidup. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci kepada kalian qila wa qala. Qila wa qala, apa itu nanti kita jelaskan. Wa kasratus su'al, banyak tanya. Dia tak ada manyong. Anak-anak Allah. Wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Jadi Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua, dan ini sudah banyak kita jelaskan. Wa man'awahati. Ya, ini di tafsir dimaknai, para ulama maknai wa man'an ini menolak kebenaran. Ini penyakit orang sombong. Sehingga Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kewajiban, menolak kebenaran. Kan banyak sekarang orang. Bahkan ada yang mengatakan bagilun hana abu. Bagilun yan anabu. Wahati, kemudian suka menuntut yang bukan haknya. Contoh misalnya gini, kita bukan orang miskin, tapi minta surat miskin. Kan sering tuh, kita bukan orang miskin, tapi minta orang surat miskin sehingga dapat beasiswa fakir orang miskin kita. Ini sebenarnya termasuk ya menuntut yang bukan hak. Yang bukan hak itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita hati-hati dengan hal seperti itu. Jadi menolak kewajiban dan menuntut yang bukan hak. Yang bukan hak kita tuntut. Kita makan harta orang lain, ya. Itu penyakit, katakan wahat. Wabah al-banati, kemudian menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci kalian qila wa qala, berdalil dengan qila wa qala. Qila itu dikatakan begini, wa qal mengatakan begitu. Wa kasratus soal, banyak bertanya, wa antatul madan, menyanyiakan harta. Kita perdalam pembahasannya. Tentang masalah durhaka kepada orang tua sudah banyak kita bahas. Kemudian menolak kewajiban, ya hamba Allah, ini hati-hati ya. Kita masih ingat bagaimana ya
pada masa Abu Bakar terjadinya perang Riddah. Padahal masalahnya cuma satu saja, menolak kewajiban zakat. Maka para ulama ijtima' bahwa yang menolak hal-hal yang wajib bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, makanya kan, misalnya ada orang menolak wajibnya salat. Misalnya ada orang mengatakan bagi saya salat itu nggak wajib, kufur, dia harus bertobat. Nah, misalnya bagi saya pakai jilbab itu nggak wajib. Pakai jilbab nggak wajib. Pakai jilbab nggak wajib. Pada dalilnya jelas saya mewajibkan. Apakah dalil tentang salat, tentang jilbab, tentang zakat dan sebagainya. Perang Riddah itu adalah ketika meninggal Rasulullah, ada sebagian kelompok mengatakan zakat tidak lagi wajib. Maka Abu Bakar memeranginya sampai mereka kembali kepada keyakinan bahwa zakat itu wajib. Jadi nggak boleh kita menolak kewajiban. Misalnya kalau kita mengatakan ya, salat nggak wajib, puasa nggak wajib, itu kufur kita. Kufur, hati-hati. Termasuk kita memperolok-olok hal-hal yang wajib, itu bisa juga berbahaya. Kita memperolok-olok yang wajib itu juga bisa mengarah kepada kekufuran. Allah berfirman, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "Abillahi," apakah dengan Allah, "wa ayatihi," dengan ayat-ayatnya, "wa rasulihi," dengan rasulnya, "kuntum tastahzi'un," kamu memperolok-olok, "la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanukum," jangan kamu minta maaf, sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Oh, masalah kita nggak salat itu nggak jatuh kafir kita, tapi kalau menolak kewajiban salat kafir kita. Walaupun memang ada hadis begini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Tapi maksud para ulama, jika orang meninggalkan salat tapi masih meyakini kewajibannya, itu namanya kufur amal, kufur amali, tidak sampai keluar dari Islam. Jadi beda antara kufur i'tiqadi dengan kufur amali. Tapi menolak kewajiban salat itu bisa mengarah kepada kufur i'tiqadi. Makanya kenapa menolak kewajiban zakat itu diperangi oleh Abu Bakar. Walaupun Imam Ahmad berkeyakinan orang yang nggak salat sama sekali bisa juga jatuh kufur. Sama sekali nggak salat ya, bisa jadi jatuh kufur. Tapi sebagian ulama mengatakan hanya kufur amali. Tidak sampai jatuh kepada kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi hati-hati kita menolak kewajiban. Kan sekarang banyak yang kata jilbab nggak wajib lah, ini nggak wajib lah, macam-macam. Padahal sesuatu yang sudah jelas hukumnya dalam agama tentang kewajibannya, kita tidak boleh menolaknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum." Apa saja yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah. Apa saja yang aku perintahkan maka lakukan menurut kesanggupanmu. Jadi nggak boleh kita apa yang diperintahkan oleh Nabi ini kan sesuatu yang wajib. Al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Tapi wajib ini juga nanti bisa, perintah ini juga bisa nanti kadang-kadang ada qarinah ya, yang bisa nanti turun menjadi sunat muakkadah ya, itu dalam usul fikih ya. Walaupun dia bentuknya perintah tapi bisa nanti ke sunat muakkadah. Contohnya gini, lau du'a liman wa idza quri'al qur'ana fasta'id billah. Jika dibacakan ayat Al-Qur'an maka minta perlindunganlah kepada Allah. Ini difahami sebagai perintah, tapi perintahnya ta'awudz itu dihukumi dengan sunat, bukan
wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu bisa jatuh ke wajib. Ya. Apa tadi? Jadi menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya. Tadi saya katakan bahwa ada orang kadang-kadang bukan miskin tapi minta surat miskin. Ya, tidak miskin tapi minta surat miskin misalnya. Menuntut yang bukan haknya. Misalnya kan Nabi mengatakan laisal miskin ya alladhi yatufu 'alan nas ya. Kemudian taradduhu al-luqmatu wa luqmatani wa tamratu wa tamratani. Ya, walakinnal miskinu alladhi la yajidu ghinnan yughnihi. Ya. Kemudian ya wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi. Ya, wala yaqumu fayas'alun nas. Kata Nabi, bukanlah orang miskin itu orang yang kerjanya berkeliling-keliling minta sedekah, satu suap, dua suap, satu kurma, dua kurma. Tetapi orang miskin itu kata Nabi adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan dia tidak menampakkan sehingga orang bersedekah. Ya, tidak menampakkan lantas dia tidak meminta-minta. Itu artinya miskin itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini orang ada mobil minta surat miskin. Ada Honda, ada motor, minta surat miskin. Nah, ini hati-hati bisa mengarah kepada kita menuntut yang bukan hak kita. Ya. Nah, banyak ini hal-hal yang kita kita suka sekali menuntut yang bukan hak kita. Apakah dalam masalah harta warisan, masalah hal lainnya, atau kita sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan memakan harta sesama kalian secara batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Ini termasuk kita menuntut yang bukan hak kita. Kemudian wa wa'dal banati, ini perilaku orang jahiliyah. Wa karihalakum qila wa qala, dan Allah benci pada kalian qila wa qala. Nah, sekarang kita suka sekali berbicara agama itu tidak disertai dalil. Tapi kita mengatakan, oh guru saya mengatakan seperti itu. Ini dalam kitab ini dikatakan seperti itu. Tapi tidak disebutkan dalilnya. Itulah dimaksud dengan qila wa qala. Ini kita sering dalam pengajian-pengajian ini bahas kitab ini, tapi dalilnya tidak ada. Ini termasuk qila wa qala. Enggak boleh pengajian seperti itu. Nah, misalnya kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, tapi jelas ada dalilnya, hadisnya. Contoh misalnya, ya. Ketika kita mengatakan sesuatu tentang agama, ya, apakah dalam masalah akidah, ya, misalnya kita katakan bahwa kita tidak boleh, ya, misalnya percaya kepada ramalan bintang. Ya, ramalan bintang. Apa ramalan bintang itu? Zodiak. Nah, itu harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya, jelas hadis Nabi di antaranya. Rasulullah SAW bersabda, ya, man iktabasa ilman minan nujumi iktabasa syu'atan minas sihri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, sungguh dia mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir dan akan terus bertambah. Nah, berarti ilmu perbintangan itu tidak boleh, hukumnya syirik. Juga dalam masalah, misalnya dalam masalah-masalah ibadah,
Sebagaimana sering kita bahas, kenapa misalnya ketika kita meletakkan tangan, ya, ketika sujud itu di mana? Meletakkan tangan ketika sujud. Nah, gimana? Jadi faida sajidan amkana yadahi amangkibai anjambai, ya, wa wada'a yadahi haswa mankibaihi. Rasulullah itu ketika sujud naha, ya, mankibaihi anjambaihi, menjauhkan apa ini? Siku dari lambung. Artinya jangan tempel seperti ini. Wa wada'a yadahi, dan meletakkan kedua tangannya haswa mankibaihi, setentang dengan bahu, bukan setentang dengan telinga. Tentang dengan bahu. Nah, itu contoh. Jadi nggak boleh kita misalnya pakai perasaan, oh enaknya di tempat telinga, atau enaknya di kepala misalnya. Atau contoh misalnya meletakkan tangan, kan, wada'a yadahul yumna ala kafil yusra, ya, ala sadrihi. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, wada'a yadahul yumna ala yusra ala sadrihi. Wada'a yadahul yumna ala kafil yusra wa rusli wa sa'idi. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas telapak punggung tangan kirinya di pergelangan ini atau di lengan bawah, atau dhamma, ya, dhamma yadahul yumna ala yusra. Rasulullah menggenggam tangan kanannya pada telapak punggung tangan kirinya. Itu dalil. Jadi nggak boleh misalnya kita, ya, oh letakkan saja sebagaimana saya dulu pernah ngaji waktu kecil-kecil, katanya kalau kita takbir itu sebelum meletakkan tangan itu kita peluk itu, Allahu Akbar, kita peluk. Aneh ini, tidak ada. Atau meletakkan tangan di rusuk ini, nggak ada. Nah, inilah kita kadang-kadang tidak melihat dalilnya, tapi qila wa qala. Oh, tengku saya mengajarkan seperti ini. Nah, itulah masalah ibadah. Juga masalah haji dan sebagainya, masalah kurban dan sebagainya. Intinya masalah ibadah. Jadi nggak boleh qila wa qala, harus jelas dalilnya. Maka saya sarankan ketika kita ngaji, kepada siapapun kita ngaji, jangan sekali-sekali kita taklid buta kepada guru kita. Tanyakan dalilnya. Jangan qila wa qala. Oh, pokoknya Ustaz Irman bilang, nggak ada Ustaz Irman bilang. Apa dalil yang dibilang sama Ustaz Irman? Oh, dalam kitab ini nggak ada kitabnya. Apa dalil yang disebutkan dalam kitab itu? Itu metode manhaj yang benar dalam belajar agama. Nggak boleh qila wa qala, itu dibenci oleh Allah. Makanya kenapa kita tidak bermazhab? Mazhab itu hanya salah satu rujukan. Kenapa? Kalau kita bermazhab itu sudah qila wa qala. Pokoknya kata Imam Syafi'i, pokoknya kata Imam Hambali, pokoknya kata guru saya, itulah qila wa qala. Yang benar adalah kita melihat apa dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, apa dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad, apa dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya. Jangan kita qila wa qala. Qila itu apa artinya? Dikatakan, kan? Fi'il madhi majhul, dikatakan. Jadi apa tadi? Qila wa qala, ya. Kemudian wa ida'atul mal, menyia-nyiakan apa? Wa kasratus su'al, banyak bertanya. Ya, kata Nabi, ya, kata Nabi, innama ahlakal ladina min qablikum kasratus masailihim wa ikhtilafuhum an ala anbiyaihim. Sesungguhnya kerusakan umat-umat sebelum kalian itu karena banyak sekali bertanya kepada nabi-nabi mereka. Jadi banyak bertanya itu dilarang. Cuma pertanyaannya pertanyaan yang bagaimana yang dilarang. Kalau kita lihat para sahabat Nabi, ya, mereka bertanya sesuatu yang ingin diamalkan. Contoh pertanyaan yang dilarang begini, Ustadz, bagaimana salat duhur di bulan? Itu tempeleng aja orang tanya. Kenapa? Kapan dia ke bulan? Itu nggak macam-macam pertanyaannya. Ya,
Ustadz, bagaimana salat zuhur di bulan? Itu tidak perlu jawab itu. Nah, ini pertanyaan dilarang. Apalagi kita bertanya tentang Allah, itu sangat dilarang. Itu sangat tabu. Kenapa? Nggak ada ilmu kita. Kita masalah akidah, masalah ibadah itu tauqifiyah, artinya kita baru bisa menjawabnya jika ada dalil. Nggak boleh kita karang-karang. Apalagi kita bertanya tentang Allah. Misalnya pertanyaan di mana Allah, apa jawabannya? Kalau menurut ayat kan Allah di aras, Allahu fis sama. Enggak boleh kita bilang oh Allah itu ada di mana-mana, ada dalilnya. Nah, cuman kalau ditanya di mana Allah, jawab aja kami tidak belajar di mana Allah, kami belajar bagaimana menyembah Allah secara benar. Walaupun karena kalau kita jawab seperti itu, kalau kita jawab Allah itu di aras, summa stawa 'alal 'arsy, ya. Allahu fis sama, amintum man fis samai ayyasifa bikum arda dan sebagainya, itu akan jadi masalah juga. Kenapa? Karena sebagian rakyat Aceh ini juga Indonesia itu berpaham itu wahdatul wujud. Allah ada di mana-mana, Allah enggak bertempat. Ya, tapi masalahnya apa dalilnya yang mengatakan seperti itu? Kan yang jelas dalilnya itu Allah di aras, cuman di mana aras itu Allah alam. Yang jelas kita mengimaninya ketika kita sujud apa kita baca? Subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Tapi yang jelas Allah tinggi, tapi di mananya Allah alam. Nah, jadi itu, jadi jangan kita qila wa qala, apalagi tentang masalah akidah. Jadi nggak boleh menurutku, menurut saya. Tapi bagaimana dalilnya? Apapun. Bahkan dalam hal-hal muamalah itu juga harus ada dalilnya. Kecuali yang bersifat keduniaan. Contoh kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi begini ya, ada namanya dalil-dalil umum. Ada namanya dalil-dalil terperinci. Nah, dalam Al-Quran tidak semuanya dalil-dalil terperinci. Tapi ada dalil-dalil umum. Apapun yang menyangkut agama, kalau tidak ada dalil-dalil terperinci harus memakai dalil umum. Nah, contoh misalnya, ya yang sering saya berikan contoh juga di sini. Misalnya ada orang tanya, ya, apa hukum rokok? Kan nggak ada dalil rinci tentang rokok. Nggak ada kan? Dalil rinci tentang rokok nggak ada. Tapi kita gunakan dalil umum, nggak boleh. Menurut saya nggak apa-apa merokok. Buktinya orang merokok, makin orang lebih-lebih merokok tegar. Apalagi iklan rokok kan orang-orang berotot tuh, coba iklan rokok itu nggak bisa. Kita gunakan dalil apa? Dalil umum. Wa yuhillu lakum at-thayyibah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Itu kan dalil umumnya. Nah, sekarang kita tanya supaya kita bisa berdalil dengan ayat ini, merokok itu baik atau buruk? Ada yang berani mengatakan merokok itu baik? Hah? Orang merokok. Nah, sekarang dibungkus rokok apa ditulis? Membunuh kan? Orang yang memproduksi rokok saja sudah mengklaim itu merokok itu membunuh. Apa hukum membunuh? Haram. Jadi sudah haram. Jadi tidak boleh haram rokoknya. Apa pula makruh pula? Jelas itu buruk kok. Ya, nggak ada makruh. Apa dalilnya makruh? Makruh itu artinya ya sesuatu yang tidak membahayakan pikiran, tapi tidak disukai. Tidak disukai karena bisa membuat seseorang itu jadi apa namanya lah, jadi apa jijik dan sebagainya. Nah, jadi yang benar, jadi apa kalau tidak ada dalil yang terperinci kita menggunakan dalil umum. Contoh dalil terperinci apa? Misalnya tentang wudu. Bagaimana bunyi ayat tentang wudu? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu dan seterusnya itu dalil terperinci. Demikian juga hadis ada yang terperinci, tapi ada yang umum. Yang sering sekali yang kita balik-balik, ada yang tanya bagaimana hukum biji ganja yang dijadikan bumbu.
Nah, ini kita ulang lagi. Itu memang nggak ada dalil khusus, nggak ada. Tapi kita menggunakan dalil umum. Apa dalil umumnya? Dalil umumnya adalah ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Biji itu kan sedikit. Kalau banyak mabuk, sedikit tidak. Tapi dengan dalil umum tadi, kalau banyak memabukkan maka sebiji juga dia haram. Jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan ya, tidak ada dalilnya ini dalam Al-Quran, bukan nggak ada dalil, tidak mampu menggali dalilnya. Tidak mampu menggali dalilnya. Apapun fenomena ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil terperinci, ada dalil umum. Ya, maka dibutuhkan kita keilmuan yang cukup. Tidak ada apapun. Nah, itulah. Jadi jangan kita berdalil qila wa qala. Kayaknya menurut saya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Ya, kayaknya menurut saya. Nah, bukan itulah qila wa qala. Kayaknya menurut saya. Sang menurut Luna. Atau dalam kitab itu. Yang benar apa dalil yang disebutkan dalam kitab tersebut. Itu qila wa qala. Kemudian waktu salah satu soal tadi ya, banyak bertanya. Jadi yang pertama yang kita bilang bertanya menyangkut tentang Rob itu nggak boleh tanya. Kecuali yang diberitahu, paham ya? Nggak boleh tanya kecuali yang diberitahu, paham maksudnya? Tentang akidah kita tidak boleh bertanya kecuali yang diberitahu. Contoh yang diberitahu apa? Allah Maha Pengasih, ya, Allah Maha Penyayang. Terus bertanya kita, bagaimana kasih Allah? Nggak perlu ditanya. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita? Itu sebenarnya tidak perlu ditanya. Yang penting kita yakini Allah memberi rezeki. Kalaupun kita jawab, harus kita jawab dengan dalil. Apa di antara dalilnya? Wa yarzuqu min haitsulah yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari jalan yang tidak sangka-sangka. Itu misalnya. Intinya kalau kita ingin aman, ingin berada di jalan yang lurus, inilah metodenya, manhajnya. Kalau enggak, celaka kita. Nabi sendiri sudah mengatakan, sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa millatu wahidah. Sebelum Nabi mengucapkan hadis ini bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Terlebih dahulu Nabi mengatakan umat Nasrani terpecah berapa? 72 golongan. Umat Yahudi 72 golongan. Tapi umat Muhammad lebih banyak lagi, 73. Itu yang besar-besarnya. Nah, supaya kita ingin selamat, nah ini tadi. Taraktu fikum amraini intamassakum bihima lam tadilu abada kitabullah sunnati. Lantas apa tugas ulama? Nah, tugas ulama lah menyampaikan Al-Quran dan hadis yang sahih atau sekurang-kurangnya hasan, yang menjelaskan kandungannya. Ada yang ditulis dalam kitab-kitab, ada yang kadang-kadang yang berkepengajian seperti ini. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Menurut saya, yang menurut saya hanya buku. Atau seperti pernah saya berjumpa sama orang, dia bilang, nggak usah tanya dalil katanya. Sama kayak kita makan rendang, kan nggak kita tanya lagi ada kelapanya nggak di situ di rendang. Ada bumbu apa lagi di rendang, ada cabenya nggak? Sudah pasti ada. Jadi begitulah. Jadi ketika seorang ulama menyampaikan sesuatu, nggak usah ditanya dalilnya, udah pasti ada. Itu pembodohan. Gak bisa, tetap harus kita tanya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Idza sahal hadis fatriku qawli al-haid. Jika setelah sahih sebuah hadis yang aku tidak ketahui, maka lemparkan pendapatku ke dinding. Imam Malik juga mengatakan, ana basyarun, aku manusia biasa. Usibu wa ukhti'u, aku bisa benar bisa salah. Fa'arid qawli ala kitab wa sunnah, maka hadapkanlah perkataanku kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan pendapatku pasti benar, kecuali pendapat yang disertai dengan dalil. Ini perlu kita ingatkan. Kadang-kadang baru-baru ini ibu pengajian ngadu sama saya, Ustaz mengatakan begini-begini. Aduh kacau tuh, ada dalilnya. Ya. Jadi nggak boleh kalau tidak ada dalilnya.
Apalagi alasannya syiar. Sekarang mana dalilnya syiar sehingga ibadah itu boleh kita umumkan pada orang? Yang setahu saya namanya ibadah itu tidak boleh ria, kan itu. Tidak boleh sum'ah. Ria itu apa? Memperlihatkan kepada orang lain. Atau sum'ah memperdengarkan. Ini alasan syiar, boleh kita. Ya. Maaf kita bilang, sebenarnya tidak ada tuntunan kita menjadi imam lantas kita pakai mic keluar, kita memperdengarkan kepada orang mukim, nggak ada dalilnya. Yang ada kita perdengarkan kepada orang yang salah berjamaah dengan kita. Ini kan kadang-kadang di sebuah munasah, imam membaca ayat atau membaca Al-Fatihah dan ayat itu mic-nya entah kemana-mana, nggak ada tuntunannya seperti itu. Kecuali azan memang memanggil orang luar. Apalagi berzikir sampai kemana-mana terdengar. Kan syarat diterimanya ibadah kan ada dua. Pertama ikhlas itu terutama harus terbebas dari riya, syirik kecil. Yang kedua minta maaf. Nah, sekarang ada juga nih, mohon maaf ya, ada orang sebelum salat putar kaset ngaji, gimana menurut jemaah sekalian? Ada sebelum di salat kan ada putar ngaji, itu nggak ada tuntunan juga. Apalagi membaca Quran itu, wa idza qara'tal Quran fasta'in billah dan sebagainya, atau hadis wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kita memperdengarkan Al-Quran itu boleh kepada orang yang memang siap mendengarkan. Ini kadang-kadang orang sedang di WC, sedang sibuk, apakah dia harus berhenti mendengarkan dulu? Itu berlebihan. Kita memperdengarkan Quran kepada orang yang siap menyimak. Bukan kita paksakan, kita pakai corong kemana-mana. Tuh kadang-kadang orang sedang nggak siap, sedang sakit segala macam, akhirnya kita larang seolah kita orang munafik. Ya, dengar ayat Quran yang munafik. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Inilah jangan kita qila wa qala. Kemudian wa'idaatul mal, menyanyiakan harta. Ini perlu saya berikan syarah sedikit. Maksud menyanyiakan harta itu bukan hanya sekedar mobil kita nggak pernah kita cuci, bukan. Itu juga termasuk. Bukan Honda kita nggak pernah kita cuci, bukan. Bukan baju kita nggak pernah kita cuci. Tapi juga kita diberikan harta. Tapi harta itu ya tidak memberikan kita manfaat secara agama. Kita punya harta tapi nggak pernah bersedekah. Kita punya harta tapi tidak pernah berinfak, sia-sia harta kita. Itu termasuk menyanyiakan harta. Apa maksudnya ya? Kita diberikan kekayaan oleh Allah, tapi nggak pernah bersedekah, nggak pernah bantu orang, itu termasuk menyanyiakan harta. Kita kaya, tapi nolong orang nggak mau. Bahkan bisa terjadi sebaliknya, membawa kita ke neraka. Bantu orang lain, keluarkan zakatnya. Jadi kalau kita punya harta tapi nggak pernah kita bayar zakat, nggak pernah berinfak, nggak pernah membantu orang lain, itu termasuk wa'idaatul mal, menyanyiakan harta. Jadi bukan hanya karena harta itu kita nggak rawat, rumah nggak pernah kita bersihkan, walaupun itu secara zahir memang menyanyiakan harta, tapi para ulama juga mengatakan termasuk menyanyiakan harta adalah tidak kita gunakan harta itu membawa kita ke surga. Ya, tidak kita gunakan harta itu yang membawa kita ke surga. Ada yang mau bertanya? Saya kayaknya ada waktu 5 menit lagi. Oh ya. Tadi disampaikan Bapak ada hadis yang melarang untuk banyak bertanya. Kemudian mungkin ada perkataan sahabat Ali atau hadis ini yang menyatakan bahwa ilmu adalah wadahnya baik laksana lemari penyimpanan, sementara kuncinya adalah bertanya. Kemudian ada ayat juga ya di Al-Anbiya ya, pasal Allah dikri kan itu data malam itu. Itu bagaimana mengcombine dua Ya. hadis dan Ya. ayat itu bagaimana kita mengkompromikan. Ya. Jadi begini, saya mungkin tadi nggak lengkap menjelaskannya. Kalau nggak bertanya, habislah kita, mana ada ilmu kita. Ya.
banyak fas'alu ahli dzikri kuntum la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kita memang harus menuntut ilmu. Talibul ilma faridatun ala kulli muslimin kata. Tapi maksudnya, dan kita nggak mungkin banyak mendapat ilmu tanpa bertanya. Maksudnya ada orang kadang-kadang bertanya untuk mengacaukan atau sok ingin berdebat atau untuk memperkeruh suasana atau pertanyaannya yang enggak. Kan ada juga orang tanya itu untuk menjatuhkan gurunya, ada juga ngajar tanyanya bertanyong, baik juga. Ada, nah ini yang dilarang. Tapi kalau memang kita, makanya kan para sahabat bertanya sesuatu yang mereka haus ingin amalkan. Kan banyak ayat turun karena asbabun nuzul. Di antaranya ayat-ayat khamar itu turun karena pertanyaan sahabat, bahkan direkam sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Yas'alunaka anil khamri, ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, maka turunlah ayat itu kan asbabun nuzul. Juga ada hadis asbabul wurud. Jadi maksudnya bukan nggak boleh bertanya dalam pengertian secara artinya jangan kita bertanya sesuatu yang memang menimbulkan syubhat. Misalnya kita bertanya bagaimana Allah mengangkat batu yang lebih besar dari lidah. Nah, itu pertanyaan itu kalau di zaman dulu itu para ulama salaf itu orang seperti itu dicambuk, dipukul tuh. Karena Allah kan maha besar, bagaimana mengangkat batu yang lebih besar. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ngeyel ya. Ngeyel ini nggak boleh. Nah, nyeleneh nggak boleh. Itu sangat dilarang. Tapi tanyalah sesuatu yang memang kita betul-betul ingin tahu dan ingin amalkan. Bahkan hukumnya wajib itu. Bisa jadi pada titik tertentu hukumnya wajib. Jadi bukan berarti memang ayat itu benar tuh. Maksud tadi karihallahu lakum talas qila wa qala wa idaatul mal wa kasratus soal. Allah membenci pada dalam 3 hal ya. Qila wa qala dikatakan begini, mengatakan wa idaatul mal, menyanyiakan harta, wa kasratus soal, banyak bertanya, artinya bertanya yang tidak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas. Ada juga itu, heran juga itu, ada orang kan sudah saya jelaskan ayat dan hadisnya tapi juga nggak terima dia, pakai akal juga dia. Tapi kan saya aneh lagi, dia bilang begini, kan nggak mungkin Imam Ahmad salah, nggak mungkin imam itu salah, gitu katanya. Padahal jelas saja sebabkan ayatnya gini nih, ayatnya jelas, hadisnya jelas, tapi masih dia bilang kan nggak mungkin imam itu salah. Ada dalil seperti itu. Yang nggak mungkin salah cuma Nabi. Perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan sahabat aja ada kok. Apalagi di kalangan ulama. Jadi maka luruskan dulu manhaj, luruskan dulu metode, baru benar kita beragama. Kalau metode kita, manhaj kita masih kacau, walaupun kita nuntut ilmu, baca kitab sampai puluhan ribu, nggak ada manfaat, pasti kita melenceng juga. Kalau metodenya salah. Tapi kalau metodenya benar, manhajnya benar, walaupun ilmu kita nggak seberapa, tapi lurus. Misalnya ingat-ingatkan. Sekarang kadang-kadang berapa lama orang ngaji, sampai puluhan tahun di sebuah tempat pengajian. Apakah di daya, di kampus dan sebagainya. Tapi pikirannya kita kadang-kadang aneh-aneh. Bahkan ada yang sudah profesor, pikirannya aneh-aneh karena metodenya salah. Profesor, doktor, tapi ngomongnya sakit hati kita. Kenapa? Karena metodenya salah. Metodenya diluruskan. Manhajnya. Ketika manhaj sudah benar, baru kita enak belajar agama. Ya. Ada lagi habis ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.